I don't live in the present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi Nugroho, perwakilan kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen pembiayaan syariah. Yang pertama ada ragam pengertian manajemen pembiayaan syariah. Di sini ada 3. Yang pertama etimologi, yang kedua terminologi, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang pertama ada secara etimologi. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kedua kata ini digabungkan menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage dengan kata benda manajemen. Manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Diterjemahkan pula ke dalam bahasa Prancis, manajemen yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Manajemen kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengolahan. Selanjutnya secara terminologi atau istilah. Pembiayaan pada intinya berarti I believe, I trust. Saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti trust berarti lembaga pembiayaan selaku sahib amal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Kemala Sari. Baiklah, saya Kemala Sari akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen pembiayaan bank syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut etimologi, secara etimologi manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agre yang berarti melakukan. Kedua kata ini digabungkan menjadi kata kerja manajer yang artinya menangani. Pengertian selanjutnya ialah menurut penulis. Pembiayaan adalah suatu produk yang diberikan atau ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau kebutuhan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan atau pengorganisasian, perkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyoso Hoirawan,
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kredit. Yang pertama yaitu pengertian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan dalam pasal 3/11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lalu, menurut Kashmir, pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Lalu, menurut Teguh Pujo Mulyono, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengandalkan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Lanjut yang kedua yaitu unsur-unsur dalam kredit. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit atau bank bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan ini juga sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Lalu yang kedua ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Ada 3 jenis jangka waktu di sini yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Jangka menengah 1-3 tahun, sedangkan jangka panjang itu di atas 3 tahun. Jangka waktu ini merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat ada risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja, semisal ada bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tersebut tidak mampu melunasi kredit yang diperolehnya. Lalu yang kelima, balas jasa. Balas jasa bagi bank ini merupakan keuntungan, laba atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bank konvensional, balas jasa dikenal dengan nama bunga. Selain balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip atau syarat kredit. Prinsip-prinsip atau syarat kredit ini sebetulnya sudah kita kenal dengan prinsip 5C. Yang pertama yaitu karakter atau kepribadian. Kepribadian adalah sifat atau watak pribadi dari debitur untuk mendapatkan kredit seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua ada capacity atau kemampuan. Adalah kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya. Yang ketiga kapital atau modal. Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya.
Yang keempat, kolateral atau jaminan. Jaminan adalah jaminan yang harus disediakan untuk pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya. Yang kelima, condition of economic atau kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama berhubungan dengan kredit perbankan. Baiklah, saya Rindi Valentini akan melanjutkan teori tentang pembiayaan syariah. Apa sih pembiayaan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut M. Syafi'i, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana atau pemenuhan kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Fetzal, Rizal, dan Arifin, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik sendiri maupun lembaga, atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Secara umum, pembiayaan syariah adalah suatu kegiatan bank antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Apa sih perbedaan kredit dengan pembiayaan syariah? Pertama itu dapat dilihat dari bunga. Pada pinjaman konvensional, ketika kredit diberikan, maka si debitur atau peminjam wajib untuk mengembalikan bersama dengan bunga. Dalam pembiayaan syariah, di sini tidak dikenal yang namanya bunga, karena bunga itu termasuk riba. Tetapi di sini adanya bagi hasil atau keuntungan yang biasanya disebut dengan margin. Yang kedua itu berbagai risiko. Di dalam sistem pembiayaan konvensional, pihak nasabah sepenuhnya menanggung risiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sedangkan di dalam pembiayaan syariah, pihak bank sebagai kreditur juga ikut menanggung sebagian risiko tersebut. Yang ketiga itu ada ketersediaan pinjaman. Dalam hal dokumen, baik pinjaman dana tunai syariah maupun kredit konvensional tidaklah jauh berbeda. Satu hal yang menjadi perbedaan adalah bahwa pinjaman syariah menawarkan produk yang dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang tidak terdapat di dalam pinjaman konvensional. Misalnya untuk pendidikan, pembiayaan haji dan umroh, dan lain sebagainya. Terakhir itu adalah besaran cicilan. Sebagian besar kredit konvensional yang dijalankan dengan menggunakan sistem bunga mengambang, di mana suku bunga bisa saja berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan suku bunga yang berlaku di pasar. Hal seperti ini tentu membuat jumlah cicilan juga bisa saja mengalami kenaikan, sebab suku bunga kredit akan mempengaruhi besaran cicilan secara langsung. Berbeda dengan halnya kredit syariah yang sejak awal memang tidak mengenakan sejumlah bunga di dalam layanan mereka. Dengan begitu, jumlah cicilan harus dibayar akan selalu sama sejak awal kredit hingga masa akhir kredit tiba. Pada materi selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan yang akan dijelaskan oleh saya, Selvia Indriani, dan rekan saya, Previta Rida Putri. Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan letter of credit atau LC, pembiayaan konsumtif syariah, dan pembiayaan sindikasi. Yang pertama yaitu pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja
usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pembiayaan modal kerja syariah mencakup 3 hal. Yang pertama, modal kerja, yaitu modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Yang kedua yaitu modal kerja bruto, yaitu bentuk dari seluruh jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula. Yang terakhir yaitu modal kerja neto, merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Selanjutnya, pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan di kemudian hari. Adapun ciri-ciri pembiayaan investasi, yang pertama, untuk pengadaan barang modal, yang kedua, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan yang terakhir, berjangka waktu menengah dan panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Previta Rida Putri. Secara definisi, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Nah, dalam pembiayaan konsumtif syariah ini menggunakan berbagai jenis akad, yaitu terdapat akad murabahah, akad IBMT, akad ijaroh, akad istisna, dan akad qard ditambah ijaroh. Nah, selanjutnya pembiayaan sindikasi. Apa sih pembiayaan sindikasi itu? Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan, bank, untuk satu objek pembiayaan tertentu. Lalu, pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong kepada proyek yang berskala besar. Dan bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan sindikasi yang diajukan nasabah ke dalam 2 kategori, yaitu pembiayaan take over atau pembiayaan non-take over. Nah, yang terakhir ada pembiayaan letter of credit. Apa sih itu? Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Jenis pembiayaan letter of credit yaitu ada impor yang menggunakan berbagai akad, yaitu wakalah, murabahah, salam, musyarakah, mudharabah, istisna, hafalah, dan qard, serta ekspor yang menggunakan akad wakalah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan akad qard serta akad bai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yolanda akan menjelaskan fungsi pembiayaan. Terdapat 5 fungsi pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang, yaitu para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentasi tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat itu menimbulkan kegairahan berusaha. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. No getting off